Hanya dibilang Ustadz sunnah itu ya pelihara jenggot, yang celananya jingkrang. Kalau tidak jingkrang dibilang tidak sunnah. Kau saja definisi sunnah saja aku sudah salah. Ini yang mengklaim-klaim dirinya kajian-kajian sunnah, dia bilang definisi sunnah saja aku sudah salah. Apa itu sunnah? Anjuran. Berarti boleh tidak dilakukan. Ini sunnah dianggap wajib. Sudah keliru dari segi definisi. Boleh kok jingkrang silakan, tapi jangan kau anggap yang tidak jingkrang tidak sunnah. Banyak sunnah yang lain. Pelihara jenggot silakan kalau mau, tapi yang tidak mau pelihara jenggot jangan juga kau bilang tidak sunnah. Saya sepakat dengan Gus Dur, berislam itu tidak mengganti saya menjadi anak. Berislam itu tidak mengganti maaf menjadi afwan. Ya ukhti, afwan. Kalimat sunnah perlu Anda jelaskan. Karena sering ada syubhat dengan kata sunnah ini ya. Ini Anda lihat sendiri, bukan hanya dari golongan orang awam saja. Orang yang sudah masyhur, dia ustaz terkenal, sudah punya gelar doktor, itu menyampaikan katanya orang-orang salafi tidak paham sunnah. Sunnah itu seperti wajib. Padahal sunnah itu katanya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ya tidak dosa. Nah, yang dimaksud bukan ini. Jadi definisi sunnah itu kullu ma udhifa ila nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya atau perbuatannya atau takrir. Secara gampangnya, sunnah itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Makanya kita katakan kita harus mengikuti sunnah, maksudnya kita mengikuti perkataan Nabi atau mengikuti perbuatan Nabi. Dan nanti perkataan Nabi itu dan perbuatan Nabi ada yang masuk ke dalam perkara yang wajib dan ada yang masuk ke dalam perkara sunnah secara fikih ya. Jadi tidak semuanya sunnah, tidak. Ada yang masuk ke wajib dan ada makna bahasa dan ada makna secara istilah. Iya. Kalau makna secara bahasa, sunnah itu artinya jalan yang ditempuh. Jalannya baik atau buruk, ya sunnah juga namanya. Yang penting jalan, itu kalau secara bahasa. Makanya Nabi itu pernah memakai bahasa, man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya, pahala orang yang mengerjakannya tidak mengurangi pahala mereka. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh sunnah dengan sunnah yang buruk, maka dia akan dapat dosanya, dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Jadi situ sunnah maknanya adalah jalan. Istilah sunnah secara bahasa. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sunnah dalam penggunaan istilah syariat, sunnah itu ada dua makna di kalangan para ulama. Ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna khusus. Nah, ini yang banyak populer ya digunakan. Dan ini yang dipahami oleh orang-orang belakangan. Misalnya kalau kita bicara tentang ilmu hadits, apa itu definisi sunnah dalam ilmu hadits? Sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifat. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, takrir ataupun sifat. Itu di kalangan ahli hadits. Kalau di kalangan ulama usul fikih, sunnah itu selain Al-Qur'an. Selain Al-Quran namanya sunnah. Dan di kalangan para ulama ahli usul fikih itu lebih luas pembahasannya. Karena mereka membahas juga tentang isyarat-isyarat, konsekuensi di dalam perintah dan seterusnya. Iya. Kalau di kalangan ahli fikih, sunnah itu yang tadi populer ya. Ada derajat wajib, di bawahnya sunnah. Setelah itu mubah, ada makruh, ada apa? Haram. Iya. Nah, itu sunnah juga. Itu penggunaan khusus namanya. Jadi sunnah dengan penggunaan khusus ini tergantung bidang ilmu mana yang menggunakan. Tapi kalau buku ini bukan sunnah di mana khusus. Ini sunnah untuk makna umum. Ini makna yang kedua.
Dan mana inilah sebenarnya yang banyak berjalan di lisannya para ulama as-salaf terdahulu. Dan ditulis karya-karya tulis tersendiri tentang sunnah. Misalnya Kitabus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, atau misalnya Kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau Syarah Usul Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai, atau As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya At-Tabarani. Ya. Banyak buku dengan mana sunnah. Sebab yang mereka maksudkan dengan sunnah di situ, sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam annal Islama huwa sunnah. Was sunnah hiyal Islam. Wala yaqumu ahaduhuma bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Ini sunnah dengan makna umum. Yang dibahasakan masuk keyakinan, akidah, masuk di dalam amalan-amalan, ketaatan, ucapan-ucapan, perilaku. Itu sunnah dengan makna umum. Dan kadang dibahasakan dengan bahasa lain. Sunnah itu artinya keteguhan lawan daripada bid'ah. Lawan daripada apa? Bid'ah. Sebab bid'ah itu artinya keluar dari sunnah. Keluar dari sunnah. Iya. Nah, kalau sudah dipahami makna ini, maka di sini akan tampak betapa besar urgensi pembahasan ini.